Mahasiswa KKN itu terdiam cukup lama. Ia tidak sedang kebingungan, justru sedang tersentuh. Jawaban Mbak Ali sederhana, tetapi seperti pisau, tidak berisik, namun tepat menembus inti. Mahasiswa KKN itu lalu bertanya pelan, nyaris seperti berpikir keras sambil berbicara. Mbak Ali, tahun 1979 Iran itu negara yang lemah, teknologi tertinggal, ekonomi rapuh, keuangan terbatas. Setelah revolusi Imam Khomeini, Iran langsung diembargo besar-besaran oleh Amerika dan negara-negara barat. Dan itu bukan sebentar, tapi puluhan tahun hingga hari ini, hingga saat ini. Tapi kok sekarang Iran justru berubah menjadi negara yang kuat, berani membantu perjuangan Palestina, dan bahkan ditakuti Amerika serta Zionis. Bagaimana itu bisa terjadi, Mbak? Mbak Ali tidak menjawab dengan terburu-buru, tidak pula dengan slogan. Ia memilih jalan lain, jalan perumpamaan, jalan yang biasa dipakai hikmah. Ia tersenyum kecil lalu berkata, "Nak, Iran itu seperti cacing." Mahasiswa itu terkejut, hampir tertawa. Namun Mbah Ali melanjutkan sebelum salah paham itu tumbuh. Cacing itu kecil, Nak. Tidak gagah, tidak berisik, tidak pernah dipuja. Tapi jangan remehkan makhluk kecil itu. Lalu Mbah Ali menjelaskan perlahan dan runtut. Dalam pandangan filsafat wujud, besar dan kecil bukan ukuran nilai. Yang menentukan nilai bukan tampilan, tetapi fungsi. Cacing tanah, makhluk yang nyaris tak diperhitungkan, tidak memimpin hutan, tidak menanam benih, tidak menciptakan hujan. Namun ia menggemburkan tanah, mengurai materi mati, menghidupkan mikroorganisme, menjadi fondasi rantai pangan. Tanpa cacing, tanah mengeras, tanpa tanah yang hidup, benih mati, tanpa benih, hutan runtuh. Mbah Ali menatap pemuda itu. Nak yang menopang kehidupan sering justru yang tidak terlihat. Ia melanjutkan dengan nada lebih filosofis. Secara ontologis, realitas tidak ditopang oleh yang paling mencolok, melainkan oleh yang paling esensial. Manusia sering keliru menilai. Yang besar dianggap berkuasa, yang keras dianggap menentukan, yang tampak dianggap penting. Padahal alam mengajarkan sebaliknya. Tanpa mikroba tak ada oksigen, tanpa akar pohon tumbang, tanpa cacing tanah mati. Kekuatan sejati, kata Mbah Ali, bekerja dari bawah bukan dari puncak. Dalam filsafat kausalitas, sebab yang paling menentukan seringkali bukan yang paling kelihatan. Ia mungkin kecil tapi kontinu. Ia tidak spektakuler, tapi setia pada fungsi. Cacing tidak mencipta tanah, namun ia menjadikan tanah layak bagi kehidupan. Ia bukan aktor utama, tapi ia adalah syarat keberlangsungan. Lalu Mbah Ali menarik makna moralnya. Kebaikan tidak harus ramai. Jasa tidak selalu terlihat. Kesetiaan pada peran jauh lebih mulia daripada ambisi pada sorotan. Makhluk kecil mengajarkan satu hal penting. Makna lahir dari konsistensi, bukan dari sorak-sorai. Dalam tradisi spiritual, Mbah Ali melanjutkan, Tuhan sering bekerja melalui yang kecil. Benih menjadi hutan, air melahirkan peradaban, cacing menghidupkan tanah. Kerendahan, katanya pelan, bukan kelemahan. Ia sering justru metode ilahi mendidik dan membimbing umat manusia. Lalu ia menatap pemuda itu dengan penuh makna. Nak, jangan heran melihat Iran hari ini. Seperti cacing, ia kecil dalam pandangan dunia. Ditekan, diembargo, direndahkan. Tapi justru karena itu ia belajar bertahan, bekerja dari bawah, membangun fondasi. 43 tahun ditekan, namun tidak mati. Tidak menyerah, tidak berhenti berpihak pada yang tertindas. Tanah yang paling subur, tutup Mbah Ali, adalah tanah yang lama digemburkan dalam sunyi. Dan seperti cacing yang tak pernah dipuji, tapi menentukan kehidupan, Iran dengan segala keterbatasannya menjadi contoh bahwa kekuatan sejati bukan soal besar di mata dunia, melainkan penting bagi keberlangsungan nilai. Jangan kejar menjadi besar di hadapan dunia, Nak, kata Mbah Ali lembut. Jadilah bermakna bagi kehidupan, layaknya Iran yang selalu diremehkan, direndahkan, bahkan difitnah bertubi-tubi. Tapi dari dasar itu, ia terus membangun hingga menjulang tinggi seperti hari ini. Dan itulah Iran seperti cacing dalam makna dan nilai kehidupan peradaban umat manusia hari ini.